Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak? Ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan terus bersemangat untuk belajar. Anak-anak, mari kita selalu mengucap syukur atas semua berkah yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya adalah berkah kesehatan. Dan marilah kita juga berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar lagi di sekolah seperti biasanya. Baik, pada hari ini saya akan memberikan materi kesenian daerah untuk kelas 8. Kali ini kita akan belajar mengenai seni pedalangan. Ya, apa saja materi kita pada hari ini? Sebelumnya mari kita melihat apa saja indikator atau tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama nanti adalah kalian diharapkan mampu menunjukkan bentuk dan wujud wayang sesuai dengan tokohnya. Menceritakan secara singkat tokoh-tokoh dewa, mengungkapkan sikap terpuji dan tercela pada tokoh dewa, dan menjelaskan pengertian wondo wayang dengan contohnya. Sebenarnya kalau kita bisa tatap muka, kalian nanti akan diharapkan untuk bisa menyajikan hasil karya seni yang berhubungan dengan sastra pewayangan. Baik, materi kita kali ini adalah mengenai tokoh-tokoh dewa. Nah, kalau di dalam sastra pedalangan atau sastra wayang, memang ada beberapa tokoh yang dipilihkan, yaitu tokoh yang hidup di Arcapada, manusia, kemudian Mayapada itu ya, ada di Kayangan, itu adalah dewa-dewa, bidadari dan seterusnya. Kemudian di Madyapada itu adalah tokoh-tokoh halus ya, makhluk-makhluk halus. Nah, kita sekarang belajar di tokoh-tokoh yang hidup di Mayapada atau di Kayangan atau di surga, yaitu tokoh-tokoh dewa. Yang pertama adalah Sang Hyang Wenang. Ya, siapa Sang Hyang Wenang? Sang Hyang Wenang itu adalah putra Sang Hyang Nurasa dan Dewi Sarwati. Itu kalau dari silsilahnya. Lahirnya berwujud sotan. Apa itu sotan? Sotan adalah suara yang samar-samar. Selain dikenal dengan nama Sang Hyang Wenang, dia juga dikenal dengan nama Sang Hyang Jatiwisesa. Beberapa senjata ya yang dimiliki adalah kitab Pusaka Darya, kayu rewan, dan seterusnya sampai Cupu Retno Dumilah. Berkayangan di Gunung Tunggal dan akhirnya membangun surga di Kayangan Ondar Andir Bawono. Ternyata memang tokoh-tokoh dewa itu juga punya keunikan dan karakter sendiri-sendiri. Mereka juga menikah, mereka juga punya anak, mereka juga memiliki sifat-sifat seperti manusia dan juga punya tempat tinggal. Nah, ini sekali lagi jangan ditanyakan sebagai apakah ini benar-benar ada atau tidak, karena yang kita pelajari di sini adalah sebuah sastra atau sebuah karya seni sastra. Ya, sama seperti kita mempelajari sastra-sastra yang lain. Kebetulan saat ini kita mempelajari sastra Mahabharata di mana di dalamnya ada tokoh-tokoh dewa. Baik, lanjut. Seperti apa sih bentuk Sang Hyang Wenang? Kalau di dalam wayang kulit digambarkan seperti ini ya, bentuknya Sang Hyang Wenang. Bentuk fisiknya seperti ini. Kalau di dunia pewayangan memang disimbolkan lewat bentuk wayang dengan karakter yang sesuai dengan karakter tokoh tersebut. Nah, itu tokoh yang pertama, yaitu Sang Hyang Wenang. Sekarang kita masuk tokoh yang kedua. Tokoh dewa yang kedua adalah Sang Hyang Tunggal. Ya, Sang Hyang Tunggal. Dia adalah putranya Sang Hyang Wenang yang tadi kita pelajari. Istrinya bernama Dewi Darmani dan Dewi Wirandi. Merupakan personifikasi dari Sang Hyang Wenang yang melakukan manusma. Kalau di dalam istilah sastra wayang yang berasal dari India dan juga dari Jawa kuno, ada istilah namanya manuksma. Manuksma itu apa? Manuksma itu roh yang dari leluhur masuk kepada anaknya. Nah, ini dari Sang Hyang Wenang yang merupakan ayah dari Sang Hyang Tunggal masuk pada jasad atau fisiknya dari Sang Hyang Tunggal. Tentu saja dia mewarisi semua pusaka ayahnya yang tadi sudah disebutkan di depan. Dan dia bersemayam di Kayangan Alang-alang Kumiter. Nah, seperti apa sih bentuknya Sang Hyang Tunggal? Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran Sang Hyang Tunggal yang diwujudkan dalam bentuk wayang kulit. Lanjut kita masuk pada tokoh yang ketiga.
dewa yang ketiga adalah Batara Guru. Sering ya mendengar ya Bathara Guru atau Batara Guru. Disebut juga sebagai Sang Hyang Manikmaya. Ya, itu nama lainnya. Saat muda dia sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi karena dia sombong, merasa paling tampan, merasa paling sakti, dia mendapat kutukan dari Sang Hyang Tunggal. Hingga akhirnya dia cacat dan kemana-mana harus ditopang oleh seekor binatang yang disebut sebagai lembu Andini. Ya, Batara Guru sendiri itu putra dari Sang Hyang Tunggal, putra ketiga. Dia bersemayam di Kahyangan Jonggring Saloko dan mempunyai pusaka sakti yang bernama Ciskolominto dan senjata berupa Trisula. Sedangkan dia juga punya ajian, yaitu Aji Kawrastanan, Aji Pangambaran, dan Aji Kemayan. Seperti apa bentuknya Batara Guru? Nah, ini ya Batara Guru ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia cacat ya, maaf. Kakinya lumpuh, jadi kemana-mana dia harus ditopang oleh lembu Andini. Lanjut, tokoh yang berikutnya adalah Bathara Ismaya. Iya, pasti kenal ya Bathara Ismaya. Karena apa? Bathara Ismaya itu karena satu dan lain hal juga dikutuk ya. Dia diturunkan ke Arcapada atau ke bumi untuk menjadi pamomong Pandawa dan dikenal sebagai Semar atau Lurah Badranaya. Dia mengasuh dari Pandawa hingga Parikesit. Parikesit itu siapa? Masih ingat ya? Di kelas 7 ya, tokoh-tokoh Pandawa. Parikesit itu adalah anaknya Abimanyu yang merupakan penerus tahta dari Hastinapura. Ditemani oleh Kamajaya dan Komorati adalah sepasang dewa-dewi. Nah, kenapa kok dia diturunkan ke bumi ya? Pada saat itu dia berkelahi dengan Sang Hyang Tejomoyo yang merupakan saudaranya untuk memperebutkan siapa sih yang lahir lebih dulu. Nah, untuk mengetahui kenapa dia berperang, kalian silahkan baca di buku-buku atau di serat Mahabharata di mana cerita Bathara Ismaya menjadi Semar dan cerita Bathara Ismaya dengan Sang Hyang Tejomoyo. Nah, seperti apa sih Bathara Ismaya? Seperti ini ya yang digambarkan dalam wayang kulit. Memang perutnya sudah besar dulu ya. Ya, karena dia digambarkan nanti ketika turun ke bumi dia menjadi tokoh Semar. Lanjut, berikutnya adalah Bathara Narada, disebut juga dengan Sang Hyang Kaweko Putra atau Kaneka Putra. Dulu berwajah tampan melebihi Sang Hyang Manikmaya, tetapi kemudian ditundukkan dengan Aji Kemayan. Ya, Aji Kemayan milik siapa tadi? Milik Bathara Guru, sehingga wajahnya menjadi jelek. Kemudian dia menjadi Tuwangga atau patih di Suralaya. Sifatnya alim dan pandai dalam segala ilmu. Tinggalnya di Kahyangan Siti Udal-udalan atau Suduk Pangdal-udal. Seperti ini gambaran Bathara Narada ya, yang suka nunjuk-nunjuk ke atas. Ya, biasanya kalau di wayang orang atau di wayang kulit itu biasanya tangannya nunjuk-nunjuk ke atas. Itu adalah Bathara Narada. Kemudian berikutnya adalah Bathara Yamadipati. Ini juga salah satu tokoh dewa yang sering datang. Nah, ini ngeri ya. Bathara Yamadipati itu tugasnya apa? Dia tugasnya sebagai pencabut nyawa ya di dalam sastra pedalangan yang mencabut nyawa. Tokoh-tokoh yang ada di Arcapada itu namanya Bathara Yamadipati. Ya, dia memegang kunci neraka. Waduh. Dan merupakan putra dari Sang Hyang Ismaya serta Dewi Senggani. Lanjut, tokoh berikutnya adalah Bathara Surya atau Bathara Surya, disebut juga sebagai dewa matahari. Beristrikan seorang manusia yaitu Dewi Kunti yang menurunkan Adipati Karna. Itu kalau kalian flashback lagi di materi kelas 7, kelas 8 ya, kelas 8 semester 1 itu ada tokoh-tokoh Kurawa. Nah, itu ada sejarah lahirnya Adipati Karna yang merupakan anak dari Bathara Surya dan Dewi Kunti. Selain itu juga memperistri Dewi Ngruna dan Ngruni serta Dewi Prati. Bertempat tinggal di Kahyangan Eko Cokro. Untuk sifat-sifatnya, tentu saja dia sifat-sifatnya seperti matahari ya, memiliki sifat-sifat yang kuat dan seterusnya. Ini gambaran dari Bathara Surya yang diwujudkan dalam bentuk wayang kulit. Berikutnya adalah Bathara Kala, ya, merupakan putra bungsu Sang Hyang Manikmaya.
dilahirkan dari api yang berkobar-kobar dan berwujud raksasa. Jadi penggambaran Bathara Kala itu kan raksasa ya. Bertempat tinggal di Kahyangan Selomo Kumpeng dengan aji kemayan, dipotong kedua taringnya dan berubah menjadi keris Kolonada dan Kaladite. Kalau kalian masih ada atau masih ingat yang namanya upacara ruwatan. Ya, ruwatan itu diperuntukkan untuk anak-anak yang masuk pada anak-anak Sukerto. Apa itu Sukerto? Ya, Sukerto adalah anak-anak yang dilahirkan misalnya tunggal, kemudian kembar, kedono kedini ya, kembar putra dan putri, kemudian mungkin Pandowo yang 5 itu, kemudian Sendang Kaapit Pancuran, yaitu mempunyai anak putra, putri, putra, itu Sendang Kaapit Pancuran, atau Pancuran Kaapit Sendang, ya jadi putri, putra, putri. Nah itu dipercaya bagi masyarakat Jawa bahwa anak-anak yang lahir dalam posisi seperti itu disebut sebagai anak-anak Sukerto yang harus diselamatkan atau harus diadakan upacara yang namanya upacara ruwatan. Untuk apa? Agar anak-anak tersebut terhindar dari mara bahaya, dari malapetaka dan dari kesialan. Itu menurut kepercayaan orang Jawa. Nah, di dalam upacara ruwatan itu biasanya juga dipentaskan pargelaran wayang kulit dan biasanya mengambil cerita tentang Bathara Kala. Karena disinyalir kalau anak-anak Sukerto itu nanti akan menjadi mangsa dari Bathara Kala. Ini hanya sebuah kepercayaan, ya percaya atau tidak, tapi yang kita ambil adalah segi positifnya. Segi positifnya adalah anak-anak tersebut diupacarani, kemudian juga ada sodakoh di sana, bagi-bagi makanan, dan ada pementasan karya seni pedalangan, seperti itu ya. Ini cerita dari Bathara Kala. Ini tadi yang saya sebutkan yang termasuk anak-anak Sukerto itu ada Ontang Anting itu anak tunggal, Kedono Kedini, Sendang Kaapit Pancuran, Pandowo 5. Kemudian ada juga yang percaya orang yang memecahkan gandrik atau batu penggiling. Itu zaman dulu ya, sebelum ada mesin penggiling beras atau mesin penggiling padi yang mengubah padi menjadi beras. Kemudian juga orang yang menggulingkan dandang penanak nasi. Kalau dulu kan dandangnya dari tanah liat ya, yang berat. Nah itu kalau yang menggulingkan itu harus diruat. Atau orang yang membuat pagar sebelum rumah selesai. Jadi rumahnya belum selesai dia sudah membuat pagar. Itu juga termasuk orang-orang yang harus diruat. Kepercayaannya zaman dulu. Sekarang jarang sekali tapi masih ada beberapa yang percaya. Sekali lagi kita ambil segi positifnya aja bahwa di dalam fenomena tersebut ada pergelaran karya seni yang bisa kita nikmati. Oke, lanjut. Nah, ini upacara ruwatan ya yang tadi saya ceritakan. Ya, biasanya dilakukan untuk terhindar dari kesialan atau bencana. Braholo. Nah, ini tokoh dewa juga. Braholo itu apa sih? Braholo itu perwujudan berupa raksasa besar dan memegang senjata semua. Jadi tokoh yang sangat mengerikan. Biasanya Braholo ini adalah perwujudan dari para tokoh yang memiliki kemampuan tertentu. Jadi ketika marah mereka melakukan proses peralihan wujud fisik yang dinamakan sebagai Tiwikromo. Jadi Tiwikromo itu adalah proses dari tokoh yang sedang marah, emosinya memuncak, kemudian dia proses berwujud menjadi seorang raksasa yang memegang senjata semua. Siapakah tokoh-tokoh yang bertiwikromo atau bisa berubah menjadi Braholo? Salah satunya adalah Kresno. Nah itu bisa, dia kan memang dewa ya. Kemudian Harjuno Sosrobau itu juga bisa bertiwikromo. Wujudnya Braholo seperti ini, mengerikan ya, rambutnya seperti api yang berkobar-kobar, taring, raksasa. Jadi mungkin ini simbol ketika manusia marah ya, wujudnya seperti ini kali ya. Jadi kalau udah marah memuncak dia bisa menjadi seorang yang sangat mengerikan. Lanjut, tokoh berikutnya adalah Dewi ya. Kalau tadi dewa, sekarang Dewi, yaitu Dewi Uma. Disebut juga sebagai Umayi. Memerintah semua bidadari di Kahyangan. Jadi dia seperti ratunya bidadari. Lahirnya dalam wujud bayangan yang tidak dapat dipandang dengan nyata. Berwatak sabar, perasaannya halus, sabar, dan dia memiliki kesaktian dalam kata-katanya. Ya, seperti apa Dewi Uma? Cantik kalau Dewi Uma ya, karena dia adalah ratunya para bidadari. Seperti ini.
Berikutnya adalah Batari Durga. Nah, masih ingat ya? Ya, ini sebenarnya pasangan dari Bathara Kala, sifatnya pun sama. Tetapi Batari Durga ini sebenarnya adalah Dewi Uma yang dikutuk oleh Sang Hyang Manikmaya. Ya, dia berkuasa di kerajaan Setro Kuntumayit, berkuasa untuk segala perilaku jahat dan menjadi istri Bathara Kala. Batari Durga berhak memberikan hadiah kepada para pemujanya, baik berupa kekayaan atau kesaktian. Jadi Batari Durga ini adalah perwujudan dari Dewi Uma yang dikutuk oleh Sang Hyang Manikmaya. Seperti apa wujudnya? Seperti ini ya. Ketika tadi menjadi Dewi Uma cantik sekali, tapi ketika dia dikutuk menjadi Batari Durga ya dia seperti raseksi atau raksasa perempuan. Berikutnya adalah Bathara Kama Jaya. Dia memiliki wajah yang sangat tampan, mempunyai istri bernama Batari Komorati. Jadi lambang kerukunan suami istri, lambang cinta dan kesetiaan, bertempat tinggal di Kahyangan Cokro Kembang dan mempunyai senjata pamungkas yang bernama Kyai Poncowisoyo. Makanya kalau di Jawa itu ada tradisi yang namanya mitoni. Nah, pasti mendengar ya kalian yang khususnya orang Jawa, kalau sudah 7 bulan itu ada acara mitoni dan di situ ada cengkir atau kelapa cengkir. Kelapa yang kuning yang dilukis dua ya, yang satunya Bathara Kamajaya, yang satunya adalah lukisan Bathara Komorati. Maksudnya adalah ketika nanti anaknya lahir, kalau laki-laki yang ya diharapkan bisa tampan seperti Bathara Kamajaya, tetapi kalau perempuan diharapkan dia juga akan secantik Bathara Kamorati. Seperti itu. Ini bentuknya Bathara Kamajaya. Lanjut adalah Bathara Brahma. Ya, Bathara Brahma adalah putra kedua dari Sang Hyang Manikmaya, bersemayam di Kahyangan Daksinageni, merupakan dewa api, sehingga bila bertiwikromo, ya seperti tadi Tiwikromo sudah paham ya, dia akan mengeluarkan perbawa api sebagai Senopati Suraloyo, tentu saja dia ditakuti ya. Itu adalah Bathara Brahma, wujudnya seperti ini, digambarkan dalam wayang kulit. Kemudian Bathara Bayu. Ya, Bathara Bayu ini juga sangat terkenal dan sering muncul dalam cerita-cerita baik wayang kulit maupun wayang orang. Disebut juga sebagai Sang Hyang Pawoko atau Sang Hyang Angin. Ya, merupakan putra keempat dari Sang Hyang Manikmaya. Dia melambangkan kekuatan, berwatak gagah, berani, kuat, teguh, bersahaja. Bersemayam di Kahyangan Panglawong dan termasuk keturunan dari yang termasuk keturunan Bayu itu ada Bimo, Anoman, Dewa Ruci dan seterusnya. Itu yang merupakan tokoh-tokoh yang memiliki trah Bayu atau darah Bayu. Bentuknya seperti ini. Nah, ciri khasnya adalah pada kain yang dipakai adalah kain poleng atau kotak-kotak hitam putih dan memiliki kuku ponconoko. Makanya tokoh-tokoh yang memiliki trah Bayu itu juga sama memiliki kuku ponconoko dan ciri khasnya adalah memakai kain poleng. Nah, itu materi yang pertama ya. Sekarang materi yang kedua. Kita akan belajar raut muka pada wayang atau wondo. Apa itu? Nah, kalau kalian lihat di dalam wayang kulit itu setiap tokoh memiliki karakter yang berbeda-beda. Baik itu dalam bentuk mata, bentuk hidung, atau lukisan sanggul, mahkota, baju, tangan, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai wondo, yaitu raut muka pada wayang. Biasanya dengan melihat wondo kita sudah bisa melihat karakter dan nama tokoh tersebut. Ya. Fungsinya adalah untuk memberikan jiwa pada wayang supaya lebih mantap dan menarik. Yang kedua adalah mengekspresikan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Oke, nah kita lihat sekarang macam-macam wondo atau raut muka pada wayang ya, jenis-jenis wondo. Itu juga dibagi pada karakter seperti karakter tari. Ya, kita masih harus ingat ya, kita pelajari dulu mengenai jenis-jenis wondo itu di kelas 7, kelas 8. Ya,
maaf bukan jenis wondo, jenis karakter tari ya. Dibagi menjadi putri, putra alus, dan putra gagah. Nah, kalau wondo ditambah lagi dengan raksasa. Putri itu ada putri luruh, ada putri lanyap. Putra alus ada 2, ada putra alus luruh, ada putra alus lanyap. Putra gagah ada 5, ada telengan, telengan kedondongan, gusen pregesan, gusen alus, gusen bancihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang raksasa itu ada cakil, terong, harimuko, dan raksasa-raksasa yang lain. Oke, baik. Kita sekarang akan masuk pada yang pertama. Ya. Yang pertama kita akan belajar tentang putri luruh. Ya. Wondo putri luruh ciri-cirinya adalah berhidung mancung, bermuka tenang dan tertunduk, tidak memakai perhiasan atau permata apapun. Contohnya adalah Dewi Drupadi, Dewi Sembodro, Dewi Sinto. Nah, ini ya, yang kiri adalah Dewi Sinto, yang kanan adalah Dewi Drupadi. Bentuknya seperti itu. Oke, lanjut pada wondo putri yang kedua yaitu putri lanyap. Ciri-cirinya berhidung mancung, mukanya agak mendongak, beda dengan yang luruh tadi. Berjamang, dengan garuda membelakang dan memakai perhiasan. Contoh tokohnya adalah Sri Kandi, Trijodho, Mustokoweni, Pergiwo. Nah, wujudnya seperti ini ya. Contoh untuk Sri Kandi dan Pergiwo. Kalau kita lihat perbedaannya dengan yang tadi, itu Sri Kandi dan Pergiwo mukanya lebih mendongak daripada yang tadi ya, Drupadi atau Sinto. Lanjut untuk putra alus luruh. Ya, sama seperti putri luruh, hidungnya mancung, bermuka tenang, bersanggul terurai atau kadal menek, memakai perhiasan gelang dan gelang kaki atau pinggel. Contohnya Arjuno, Abimanyu, Rama ya. Gambarnya seperti ini. Ini Rama, kemudian yang kanan itu adalah Abimanyu. Lanjut putra lanyap, contohnya adalah bentuk hidungnya mancung, bermuka mendongak, memakai jamang, gelang, dan pinggel. Contohnya adalah Kresno, Karno, dan Laksmono. Nah, bentuknya seperti ini ya, tak mendongak karena dia lanyap. Tidak seperti tadi putra alus luruh. Berikut kita masuk pada wondo putra gagah yang pertama, yaitu wondo putra gagah telengan. Ciri-cirinya berkumis, berjenggot, memakai mahkota, berjamang susun 3, kemudian bentuk matanya melambangkan sifat tegas dan lugas dan mempunyai pendirian yang tegas. Contohnya adalah Werkudara, Gatotkaca, Antareja. Nah, ini contoh gambarnya Bima dan Gatotkaca. Hampir sama ya, karena memang mereka adalah ayah dan anak. Kita lihat ciri-cirinya seperti itu. Sama seperti yang tadi kita bahas. Berikutnya adalah telengan kedondongan ya. Dia melambangkan sikap tegas dan terengginas. Contohnya Baladewa, Setyaki ya. Ini adalah jenis wondo telengan kedondongan. Contohnya seperti ini kalau kita lihat mukanya ya. Nah, ini Baladewa dan Setyaki. Masuk pada wondo telengan kedondongan. Lanjut. Pada gagah gusan pregesan atau prengesan. Ya, bentuk mata dan mulutnya merenges, melambangkan sifat tercela. Contohnya Dasamuka, Kangso ya maaf. Kemudian Kumbakarna. Nah, berwujud raksasa biasanya. Disebut sebagai gusan prengesan. Kemudian gusan bancihan. Bancihan ya, bukan banci ya. Ya, bentuk mata dan mulutnya meringis ya, melambangkan sifat yang tidak berpendirian teguh. Contohnya Burisrawa, Dursasana. Nah, seperti ini ya. Ini Burisrawa dan Dursasana masuk pada gusan bancihan ya. Dia tidak mempunyai pendirian yang teguh, plin-plang. Berikutnya adalah gusan alus, bentuk mata dan mulut melambangkan sifat-sifat licik. Contohnya tokoh Sengkuni, tokoh Durna. Kita lihat nih perwujudannya ya, seperti ini. Jadi dari wujud wajahnya kita udah tahu kalau sifatnya itu adalah sifat yang licik, ya, yang curang, licik seperti itu.
Lanjut kita masuk pada Wondo Raksasa. Nah, ini tokoh yang paling terkenal ya, dia muncul di Ramayana, muncul di Mahabharata ya, dinamakan sebagai Cakil ya. Ciri-cirinya bermata keripan, hidung haluan perahu, dan ciri khas yang paling menonjol adalah gigi bawah itu lebih panjang daripada gigi atas ya. Ini adalah tokoh raksasa Cakil ya, sifatnya memang sifat yang tidak baik, menggambarkan sifat yang tidak baik. Berikutnya adalah raksasa juga yang bernama Buto Terong. Ini biasanya juga untuk lucu-lucuan, untuk menambah cerita itu menjadi menarik ya. Cirinya yang namanya Buto Terong, hidungnya besar seperti bentuk terong. Berikutnya raksasa lagi Harimuko atau disebut sebagai Buto Geni, Buto Babrah, dan seterusnya. Itu adalah tokoh prajurit raksasa yang sering ada dalam adegan perang gigal atau perang brubuh. Ini biasanya untuk atraktif ya, untuk sabet wayang yang memang ingin menunjukkan atraksi. Nah, itu biasanya tokoh-tokoh raksasa seperti Harimuko ini muncul di situ. Oke. Setelah wondo pada wayang, kita masuk pada golongan wayang yang lain yang juga punya wondo atau raut muka yang khusus. Yang pertama adalah golongan setan. Itu ada Jurumeo, ya, itu bersifat jahat. Dia penjaga pintu kerajaan Setro Gondomayit. Setro Gondomayit itu punya siapa? Punya Batari Durga. Kemudian Sukrosono. Nah, Sukrosono ini golongan wayang setan tapi yang baik, jin yang baik. Ya, yang membantu Sugriwa. Kalian nanti baca dalam lakon Romo Tambak. Di situ ada tokoh yang bernama Sukrosono. Oke. Kemudian selain golongan setan juga ada golongan binatang. Nah, ada tokoh-tokoh binatang yang dimunculkan dalam cerita wayang kulit. Salah satunya adalah Kebu Andanu. Masih ingat Kebu Andanu? Ya, yang tadi menopang Batara Guru. Kemudian ada tokoh-tokoh Nogo atau Naga, Dahananta, Boga, Taksini, dan seterusnya. Dan juga ada tokoh-tokoh burung Garuda, ada Wilmuko, ada Jatayu, dan seterusnya. Nah, ini kalau diwujudkan dalam wayang kulit, wondonya seperti ini bentuknya. Ini Jurumeo, ini Sukrosono yang tadi masuk pada golongan setan. Dan yang terakhir ini adalah golongan binatang. Ini Kebu Andanu, kemudian ini adalah Hananta Boga atau tokoh naga, dan terakhir adalah Garuda, ya, tokoh binatang Garuda. Oke, anak-anak. Menarik sekali ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa sastra pedalangan atau sastra wayang itu memiliki banyak sekali sisi-sisi cerita yang bagus sekali kita pelajari. Kita bisa mempelajari salah satunya dari tokoh-tokoh dewa yang kita pelajari sekarang. Ternyata unik ya tokoh-tokoh dewa tersebut. Dan sekali lagi jangan bertanya, oh ini benar-benar ada, apakah ini benar-benar terjadi? Bukan seperti itu, karena yang kita pelajari sekali lagi di sini adalah sebuah sastra yang menjadi warisan leluhur dari nenek moyang kita. Materi kita saat ini memang banyak, tetapi saya yakin kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.